Om Swastiastu pemirsa Bali TV, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos yang menjumpai Anda dalam Bali Pos Talk. Kali ini kita mengangkat topik dari kesehatan mental. Nah, di Denpasar ini baru saja dibuka yang namanya Bali Mental Health Clinic. Ini semacam perawatan untuk kesehatan mental. Dan mungkin ini saya kurang tahu, mungkin kita konfirmasi apakah satu-satunya klinik kesehatan mental yang ada di Bali gitu ya, katakanlah. Jadi kita coba ini, kita akan wawancara Dr. Gusti Rai Putra Wigono, SPKJ, penanggung jawab dari BMHC. Kita sapa dulu. Om Swastiastu, Dok. Om Swastiastu. Gimana kabarnya, sehat, Dok ya? Iya, mantap jiwa. Ya, Dok, kita bicara tentang BMHC. Ini baru diresmikan kalau tidak salah 16 tanggal 16 April ya. Ini satu-satunya di Bali atau gimana, Dok? Yang swasta, kalau kita kan taunya ya, rumah sakit jiwa di Provinsi Bangli gitu aja ya. Bali. Nah, sekarang di Denpasar ada gitu ya. Ya, Nah, jadi gimana ada ceritanya? klinik swasta utama khusus untuk kesehatan mental ya. Karena bercermin pada waktu pandemi kemarin ya, ketika kita punya masalah itu baru kita hadapi ya, bagaimana tidak hanya orang Bali tetapi juga turis yang tadinya lancong di sini atau menetap di sini kemudian mengalami gangguan jiwa. Nah, di situ kita menyadari belum ada fasilitas yang cukup dalam artian untuk evakuasi, kemudian untuk stabilisasi, termasuk juga untuk escort ya kembali ke negaranya. Tuh, kalau hanya dari pemerintah ya tentu belum cukup ya, kalau enggak kita bantu juga dari sektor-sektor yang lain. Jadi memang belajar dari, karena memang terbatas ya, Dok ya sekarang kalau kita fasilitas kesehatan yang khusus menangani kesehatan mental Jiwa. ini ya, kesehatan jiwa ini, sehingga ini dibuka dan ini bagian dari, seperti saya tertarik misalnya karena belakangan ini kan banyak muncul warga negara asing yang dia melancong di sini, tapi banyak yang mengalami gangguan kayak ODGJ lah gitu ya, mereka termasuk ODGJ. Nah, di sini melayani itu juga ya, Dok ya? Iya. Saya bahkan punya sebutan khusus ya buat mereka ini, mental health refugee gitu. Jadi pengungsi kesehatan mental. Bukan hanya yang turis luar negeri ya, tetapi cukup banyak saya pikir masyarakat tahu orang dari Jakarta, orang dari kota-kota besar di Indonesia ini punya masalah dalam keluarganya, kemudian healing di Bali gitu kan. Artinya datang sudah membawa persoalan yang dimana pendekatan kesehatan mental tuh komprehensif ya kan, membutuhkan psikiater, psikolog, itu konselor gitu. Nah, kita menyediakan untuk hal itu. Selain juga tentang tentu complementary ya kan, bagaimana yoga ya kan, meditasi itu juga membantu. Artinya di Bali menjadi potensi bagi orang yang mempunyai masalah dari luar untuk datang. Ya kan, jadi tidaklah mengejutkan misalnya kalau kita baca di berita hampir setiap hari BPBD ya kan mengangkut misalnya yang sudah gangguan jiwa berat misalnya, yang ternyata bukan orang yang memang menetap tinggal di Bali gitu. Termasuk juga sekarang ada perang ya, Rusia Ukraina, banyak yang dengan visa berwisata datang. Ya, artinya sebagian sudah membawa persoalan dari negaranya, bukan hanya artinya mengalami gangguan jiwa berat, tetapi kecemasan, depresi, bagaimana negara kita sedang berperang, ada tidak menentu mau sampai kapan dan sebagainya, kemudian tinggal di tempat yang baru, gitu. Nah, kami lihat fenomena itu juga ada. Kemudian juga Bali ini sebenarnya dari dulu sudah menjadi tempat rehab ya untuk kecanduan bagi orang-orang luar, khusus datang ke sini untuk rehabilitasi. Rehabilitasi dari kecanduan ya? Kecanduan, apakah itu alkohol, apakah itu kemudian zat-zat atau narkoba. Memang datang khusus ke Bali untuk rehab. Jadi cukup banyak sudah ada rehab-rehab internasional di Bali. Hanya saja fasilitas penunjangnya yang tidak ada. Katakanlah untuk melakukan detoksifikasi atau ketika misalnya klien di dalam rehab itu ternyata memburuk dan punya ide bunuh diri, bagaimana mengatasi itu? Ya Itu kan? belum ada fasilitasnya. Iya, dan beberapa lembaga rehab misalnya mengatakan kalau harus merujuk ke rumah sakit jiwa, nah itu masih stigma masih besar ya kan.
Dan apa namanya, dari situlah kita berkumpul. Artinya di klinik utama PMHC ini ada 19 psikiater yang terlibat. Ya kami masing-masing bekerja ada di RSUD, di RSJ, ya kan. Kami membuka layanan premium, ya kan, di mana ada kebutuhan untuk hal itu. Ada 19 psikiater ya? Ya. Tapi ada juga psikolog ya, Dok? Psikolog ada 5 orang, kemudian ada rehabilitasi untuk anak berkebutuhan khusus, jadi ada fisioterapi, ada terapi bicara, ada play terapi. Nanti juga akan bergabung misalnya art terapis ya, jadi terapi seni ya. Anak-anak berkebutuhan khusus maksudnya yang autis itu, Dok? Autis, ADHD, gangguan belajar, kemudian yang terkait juga misalnya adiksi gadget ya. Sekarang cukup banyak kan? Ya. Itu bisa dikatakan dalam tanda kutip diobati di sini gitu ya, di terapi gitu ya? Ya, di terapi artinya dengan pengobatan, dengan psikoterapi artinya terapi bicara. Kalau anak-anak lebih banyak terapi bermain, terapi aktivitas begitu. Iya. Berarti kalau ini namanya klinik utama gitu ya. Belum jadi rumah sakit ya sebenarnya? Belum, karena kapasitasnya tidak lebih dari 10 ruangan misalnya. Tapi 10 ruangan maksudnya perawatan gitu ya? Ya, ruang di perawatan. sini siap untuk merawat gitu berarti, Dok? Ya. Dan selama ini sudah ada yang dirawat dari dibuka 16? Ya, hari ini ada 3 orang yang dirawat. Kebetulan 2 orang warga negara asing, 1 orangnya memang masyarakat di Bali gitu. 2 warga negara asing sudah? Ya. Dari mana nih, Dok? Ada dari Rusia dan 1 lagi dari Amerika. Nah, yang Amerika ini baru masuk hari ini, memang untuk rehabilitasi. Jadi detox sedang stabilisasinya 7 hari di sini. Kemudian dia akan lanjut perawatannya di rehab. Ya. Dok, berarti tadi kan ada yang WNA. Nah, bagaimana prosesnya kalau WNA itu ditemukan? Mereka datang sendiri atau mereka dibawa misalnya ditangkap oleh BPBD, ditangkap ya, kemudian diciduk atau apa namanya BPBD dibawa ke sini atau gimana, Dok, sistemnya kalau ada WNA? Kalau yang sekarang ini memang dibawa keluarga. Jadi dia punya keluarga yang Rusia, dibawa keluarga, memang punya riwayat gangguan jiwa sebelumnya. Oh gitu ya. Hanya saja mungkin ya karena terburu-buru, apakah obatnya kemudian kehabisan, tidak membawa ya. Nah, itu juga yang kami edukasi bahwa tidak usah khawatir kalau misalnya memang sudah berobat teratur, kita di Indonesia ada kok ya kan obat-obat itu. Kalaupun ada yang tidak tersedia, kita bisa ubah dengan aman. Nah, artinya keluarga kemudian tahu tempat ini, membawa ya. Mudah-mudahan kami bisa membantu. Nah, kalau yang lagi satu memang keinginan sendiri karena menyadari bahwa mengalami kecanduan dan mengetahui ada tempat ini dan juga berafiliasi dengan rehab di Bali. Jadi saling menunjang. Akhirnya memang pesan datang untuk datang hari ini. Gitu. Baik. Kalau ini meja perawatan dokter biasanya. Kalau di sini malah ada catur gitu ya. Ada mainan, ular tangga gitu ya, ada mewarnai. Ini memang digunakan biasanya untuk terapi juga ya. Iya, karena kan di sini tidak hanya minum obat ya, tetapi ada aktivitas. Ya, aktivitas. Di sini juga jangan dirasa hanya ada gangguan jiwa berat, artinya bipolar, skizofrenia, tapi ada juga yang gangguan panik, gangguan cemas, gangguan depresi. Itu kan justru malah butuh ketenangan ya. Butuh aktivitas yang nantinya mereka bisa lanjutkan di rumah. Jadi perawat kami juga kami latih untuk bagaimana berinteraksi. Karena terapinya kan tidak hanya dengan obat, tapi juga dengan aktivitas. Dengan interaksi. Gitu. Dok, kalau kita bicara tentang tadi kan di awal juga disebutkan di pandemi, kemudian ini kita nggak tahu apakah sudah pasca pandemi atau masih pandemi atau, tapi banyak orang stres ya. Benar ya, Dok, ya itu ya. Semakin banyak orang stres itu. Tapi apakah mereka menyadari mereka stres atau seperti apa sehingga setelah misalnya mereka dengar ada PMHC mereka datang ke sini atau gimana, Dok? Ya sebenarnya kalau tingkat stres yang tinggi itu sudah ada dari dulu ya. Masalahnya apakah kemudian orang mencari pertolongan atau tidak. Nah, dengan pasca pandemi ini media sosial juga membuka edukasi yang luar biasa. Nampaknya kesadaran tentang kesehatan mental itu mulai tumbuh ya, terutama di kalangan muda ya. Nah, sehingga mereka sudah tidak malu, sudah tidak, jadi
stigma tentang kesehatan mental itu menyeramkan itu sudah mulai berubah ya. Jadi cukup banyak ya mereka bahkan misalnya ada fenomena mulai selfie, mulai bikin story di saat di klinik atau di saat di praktek psikiater. Kalau dulu kan sangat memalukan. Tapi artinya sekarang menurut mereka adalah privilege bagaimana ketika kita mengalami masalah, gangguan, kita mendapatkan pertolongan yang kita butuhkan gitu. Jadi dulu memang stigmanya keras tapi kalau kita bicara tentang takut orang dibilang anak bodoh, orang gila gitu. Tapi kalau sekarang sudah mulai kalau stigma tingkat itu sudah mulai berkurang. Kalau tingkat stres itu yang disadari itu kan lebih banyak. Gangguan cemas, gangguan depresi, artinya orang tahu bahwa dirinya mengalami gangguan dan butuh bantuan. Kalau yang berat itu sebenarnya persentasenya lebih kecil. Tapi yang sebelum berat itu banyak ya dok? Banyak. Kalau mungkin banyak masyarakat tidak menyadari gitu dok ya. Siapa yang mesti, apakah saya mesti kesini ke BMHC atau tidak misalnya. Nah, dokter mungkin punya semacam indikasi-indikasi kalau Anda mengalami hal seperti ini, mungkin Anda sebaiknya datang ke BMHC gitu misalnya. Gejala-gejala seperti apa dok biasanya? Kita kan kadang-kadang nggak sadar ya. Penting untuk menyadari diri sendiri bukan orang lain yang nyuruh ya. Artinya ada beberapa gejala-gejala di mana kita rasanya perlu butuh bantuan ya profesional kesehatan mental, apakah itu psikiater ataupun psikolog. Yang pertama misalnya kalau punya masalah yang berulang-ulang, sama tapi berulang-ulang, yang bikin orang kesel kan begitu. Kemudian jadi nggak ada tempat untuk curhat. Ya, kan sudah mulai curhatnya di media sosial. Nah itu udah tanda-tanda kan, artinya nggak ada yang bisa mensupport nih ya kan, daripada di media sosial kita bikin malu diri kita atau malah berperang dengan anggota keluarga karena kok di media sosial dan sebagainya, cerita ke temen kadang-kadang kok rahasianya sulit terjaga, ya barangkali bisa ke profesional kesehatan mental. Atau ada tanda-tanda misalnya yang mudah ada sulit tidur, perubahan pola makan jadi berkurang nafsu makan atau malah berlebihan ya kan, ada orang stres berlebihan ya kan, kemudian mengalami gejala-gejala fisik ya, tapi kalau dicek tidak terkonfirmasi, misalnya mah lama tapi kok sudah endoskopi gangguannya kok ringan tapi kok apa yang kita rasakan berat. Nah itu juga boleh untuk datang ke psikiater ya. Atau memang sudah mengganggu aktivitas, jadi tidak bisa bekerja, tidak bisa berumah tangga misalnya, atau merawat diri sudah tidak mampu, ada pikiran-pikiran bunuh diri, nah itu boleh untuk datang ke klinik BMHC. Jadi itu beberapa gejala-gejala dok yang harus diwaspadai dan mereka bisa datang langsung ke sini dok, mendaftar atau gimana? Ya, karena layanan psikiater psikolog itu kan dalam waktu yang lebih lama ya, relatif lebih lama daripada harus ke dokter yang lain. Ya tentunya ini kita harus bikinkan appointment, ya kan? Janji dulu ya? Ya lebih baik begitu. Tapi kalau memang mau datang silahkan. Tapi appointmentnya bisa di website ya. Mau pilih dengan dokter yang mana, di jam berapa. Jadi datang kan tidak usah menunggu. Kadang kan beberapa orang merasa ragu juga, nanti kalau saya lagi nunggu di psikiater saya ketemu orang lain gimana ya kan, nggak usah ragu. Jadi karena sudah ada appointmentnya ya kita akan sendiri datang ya kan, keluar ya. Bisa juga dengan telekonsultasi sebetulnya. Jadi appointment bisa dengan telekonsultasi. Nggak mesti datang ke sini gitu ya? Ya nggak mesti datang ke sini. Tapi di sini bisa sudah ada websitenya dok ya? Ya. Kalau bisa bikin appointment dan lain sebagainya bisa lewat. Ada juga aplikasi dok misalnya di WA atau? Ya di sana sudah ada kontak WhatsApp ya. Ya karena ini klinik utama rawat inap jadi bisa dihubungi 24 jam ya. 24 jam. Setiap ada gejala misalnya kita merasa gimana boleh kontak. Dan bisa bikin appointment, bikin janji dulu dok ya, jadi nggak ngantri lah kata di sini. Baik, sebagai closing statement dari dokter, ini berkaitan dengan kesehatan jiwa masyarakat Bali ya. Apa yang dokter ingin sampaikan kaitannya dengan BMHC juga dok? Iya. Nah ini artinya fenomena yang menarik ya, bagaimana orang dari luar Bali justru jauh-jauh datang untuk terapi ya masalah kesehatan mentalnya ke Bali.
Jangan sampai orang Bali sendiri justru ya merasa terganggu, ya kan, tidak bahagia ya dengan keadaan situasi kita dan kemudian jadi malu untuk mendapatkan pertolongan. Jadi mudah-mudahan dengan kehadiran klinik BMHC ini bisa bermanfaat ya, tidak saja bagi orang luar tetapi buat masyarakat Bali sendiri untuk mendapatkan kesehatan jiwa yang baik. Kesehatan jiwa yang baik itu ya. Baik, terima kasih Dok atas waktunya dan mudah-mudahan kehadiran BMHC ini bisa memberikan kita manfaat ya. Jadi saya tertarik juga stigma tentang orang yang mengalami kelainan mental itu bisa sudah agak berkurang ya Dok ya. Jadi mereka sudah bisa ini dan kehadiran BMHC di Denpasar itu tentu akan memberikan bantuan sehingga mudah-mudahan kesehatan mental, kesehatan jiwa masyarakat Kota Denpasar dan Bali ini semakin baik lagi di masa yang akan datang. Demikian Bali Post Talk kali ini, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutur dengan Pramasati. Om Santi. Terima kasih, sampai jumpa.